Karena diperintah. Siapa yang merintah si robot ini? Orang, manusia. Nah, robot tadi itu diperintah oleh manusia. Sama, kita juga harus belajar jangan sampai kalah dengan robot. Dengan cara yang pertama ini, kita harus belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk merumuskan masalah dan menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dilakukan oleh manusia, komputer, atau keduanya. Jadi berpikir komputasional ini diperlukan bukan hanya untuk komputer, tapi kita juga sebagai manusia. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Mungkin dulu kelas 5 kami tidak pernah mengenal. Nah, untuk anak sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Mengapa itu penting untuk anak-anak, terutama untuk siswa? Ini yang pertama. Mengapa perlu berpikir komputasional? Satu, menyelesaikan masalah secara sistematis. Nanti saya belajar ketika ada masalah bisa diselesaikan secara runtut. Yang kedua, meningkatkan keterampilan abad 21. Sekarang sudah abad keberapa? 22. Nah, yang ketiga, mengembangkan cara berpikir logis dan terstruktur. Harus runtut dan terstruktur. Yang keempat, dapat diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan. Nah, apa saja kategori berpikir komputasional? 4 kategori berpikir komputasional. Yang pertama ada pecahan masalah atau dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, rancangan algoritma. Yang pertama, apa itu? Nah, yang pertama dekomposisi. Memecahkan masalah kompleks yang rumit menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini merupakan pemikiran yang digunakan seorang programmer untuk membuat program. Bukankah yang bercita-cita jadi programmer? Atau YouTuber? Oh iya, ada YouTuber. Ya. Nah, contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari. Contoh masalah yang ada, membersihkan rumah. Suatu masalah yang besar. Kira-kira agar rumah bersih, langkah-langkahnya ada apa saja? Membersihkan apa dulu? Oh, ada yang harus menyapu dulu. Terus mengepel. Terus setelah badan rumah kan banyak. Yang diselesaikan, dibersihkan mana dulu? Kamar. Menyelesaikan kamar dulu, apalagi? Dapur. Membersihkan kamar mandi. Mana lagi bagian rumah yang perlu dibersihkan? Ruang tamu. Sudah. Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai. Ini bagian dari membersihkan rumah. Dibagi menjadi bagian kecil. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan pembagian tugas bisa lebih cepat selesai. Misalnya, menyapu dan mengepel. Perannya siapa? Ibu. Membersihkan kamar mandi. Saya. Merapikan tempat tidur. Anak. Membuang sampah. Anak. Adik. Boleh adik. Membersihkan dapur. Ibu. Membersihkan jendela. Ayah. Anak. Boleh. Jadi dengan masalah membersihkan rumah bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dibagi tugas. Itu akan lebih mudah. Yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan pola dalam data atau masalah. Bisa digunakan untuk mencari solusi yang cepat dan tepat. Pengenalan pola. Di situ ada pola lingkaran, persegi, kosong, persegi lagi, lingkaran, persegi. Kira-kira yang hilang itu apa? Lingkaran. Sampai tahu dari dengan mengenali pola. Apa benar lingkaran? Coba kita cek. Ya, betul lingkaran. Yang kedua, benda apa itu yang hilang? Segi lima. Karena urutannya setelah segitiga adalah segi lima. Kemudian segitiga lagi. Jadi yang hilang adalah bangun segi. Apakah benar segi lima? Selanjutnya yang keempat, abstraksi. Proses mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak sesuai agar lebih fokus menyelesaikan masalah.
Misalnya sampean mau rencana liburan, kira-kira yang dipersiapkan apa saja? Yang pertama apa dulu kata liburan? Mau liburan. Tujuan nomor satu harus tahu tujuannya dulu. Kemudian naik apa kendaraannya? Apalagi uang sakunya, pintar. Apalagi pakaian. Apalagi tas yang dimasukkan bajunya ya. Makanan. Nah, ini adalah tugas fraksi mengatur rencana liburan. Yang harus difokuskan yang pertama adalah tujuan, mau kemana dulu liburannya. Kemudian uangnya cukup enggak? Kalau mau liburan ke luar negeri misalnya butuh uang berapa? Liburannya dekat-dekat butuh uang berapa? Harus sesuai dengan anggaran keuangan. Kemudian transportasi kesananya naik apa? Dan sampai tidak perlu memikirkan nanti di sana makan apa, bajunya warna apa. Itu tidak perlu dipikirkan, ini namanya abstraksi. Yang penting-penting dulu tujuan, keuangan, sama transportasi. Ini contoh abstraksi. Kemudian yang keempat ada namanya berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Yang pertama, artinya sebuah kemampuan merancang dan memahami instruksi berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berupa langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah. Misalnya sampean kepingin membuat nasi goreng, langkah-langkahnya apa saja kira-kira? Siapkan alatnya, pintar, wajan. Menyiapkan bahannya ada apa saja? Nasi, telur, bawang putih, bawang merah, kecap, cabai, sosis, minyak, saus, ayam, tambah ayam boleh. Kemudian setelah bahannya siap, alatnya siap, langkah selanjutnya menumis, menyalakan kompor, menaruh wajan, masukkan minyak. Kemudian tumis bumbunya mas sudah diulek apa belum? Belum. Ayo kalian itu setelah menyiapkan alat bahan melakukan apa? Mengulek bumbu, menyiapkan bumbu. Bumbu yang haluskan bumbu. Setelah bumbu halus disiapkan tadi minyak, kompornya dinyalakan, wajan dimasukkan, ditumis, kemudian masukkan telur dulu, terus nasi, terus kecap, saus, sayuran, sambal, ayam, sosis, kemudian diaduk, dioseng-oseng. Setelah matang disajikan. Nah, itu namanya berpikir algoritma. Berpikir ulangi tadi ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi, pintar. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, pintar. Yang keempat berpikir algoritma. Nah, setelah ini berarti mau bagi. Oh ya, sebelum itu salah satu contoh algoritma dalam membuat teh manis. Kira-kira nek gawe teh manis itu caranya piye? Caranya bagaimana membuat teh manis? Yang pertama harus apa dulu? Siapkan alat, bahan. Coba tuliskan di buku tulisnya. Langkah-langkah membuat teh manis. Ada berapa langkah membuat teh manis? Sudah, Roman. Coba Roman ke depan dipraktekkan langkah-langkah membuat teh manis.
Silakan ke depan, Yusuf dan Adit. Ada yang menjadi robot satu orang. Jadi robotnya siapa? Oke, Yusuf. Berikan perintah yang keras biar robotnya dengar dan tidak salah jalan. Maju. Kanan. Maju. Ayo, majunya pelan-pelan. Robot dengarkan perintah. Ulangi dulu lagi. Kalau misalnya programmernya yang berikan perintah salah, apakah robotnya itu salah? Iya, jadi harus benar programmernya. Ayo ulangi Adit. Maju. Kanan. Maju. 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 Kanan. Maju. Kanan. Maju. Sampai. Ayo, Sampai. nomor 2. Ayo. Yang berikan petunjuknya. Yang keras, robot yang dengarkan aba-aba. Maju. Kanan. 1, 2, 3. Langsung pakai maju 3 langkah lagi. Kanan. Maju. Kanan 3 langkah. Oke. Langsung sampai. Temukan semuanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi? Jadi robot dan jadi programmer. Apa yang bisa diambil lagi? Berpikir, berpikir runtut. Harus runtut dan terstruktur. Yang kedua, kalau